teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-61. Barbasa dan yang lainnya benar-benar kebingungan, rasa cemas, khawatir dan bersalah menjadi satu ketika melihat kehancuran di kamar tuanya, ditambah mereka tidak melihat jejak Levin sama sekali. Sebelum petir besar menyambar, terlihat tubuh Levin terbungkus oleh api dan melayang di udara, menembus atap bangunan mansion. Bersamaan dengan bola api yang membungkus Levin terbang menembus atap, petir besar menyambar bola api tersebut. Namun, efeknya menghancurkan seisi kamar Levin. Terlihat bola api tersebut langsung padam, berubah menjadi gumpalan arang hitam yang melayang di udara. Krak! Krak! Secara perlahan gumpalan arang tersebut retak perlahan-lahan, sebelum akhirnya pecah seutuhnya dan memperlihatkan sosok tubuh Levin yang baru. Tampak tubuh Levin berubah putih bersih yang sebelumnya sawo matang, lekuk tubuhnya juga menjadi proporsional, layaknya seseorang yang rajin olahraga, rambut hitamnya melambai-lambai diterpa angin, sebelum akhirnya dia membuka matanya. Pemasangan tubuh super berhasil. Status tuan rumah. Nama, Levin Lorgetsmanes. Umur, 28 tahun. Tubuh, manusia super. Kemampuan, bela diri campuran, penguatan tubuh, pengendalian darah, penyembuhan. Artefak, cincin transparan. Aset, Mansion Dreams, Manastarium Group, Arditala Group. Levin yang melayang di udara mengepalkan tangannya, dia tampak tidak terkejut sama sekali dengan dirinya yang bisa melayang di udara. Tanpa menunggu Levin langsung melesat pergi dengan tubuh tanpa tertutupi sehelai benang pun untuk mencari pakaian. Bersamaan dengan itu, Barbasa dan bawahan Levin lainnya sampai di kamar Levin yang sudah hancur berantakan, mereka ambruk di lantai yang tadinya depan pintu kamar tuannya. Tuan! Barbasa terlihat sangat sedih melihat kejadian tersebut. Begitu juga dengan yang lainnya, melihat kehancuran kamar tuannya, mengira tempat tersebut telah terkena serangan musuh tanpa sepengetahuan mereka. Langit pun perlahan kembali cerah, setelah kejadian yang aneh itu membuat gempar seluruh penghuni mansion. Ah, sayang sekali tempat ini hancur. Ucap Levin yang tiba-tiba muncul melayang di atas mereka semua, menggunakan pakaian seadanya. Tuan! Seru Barbasa dan yang lainnya terkejut melihat Levin bisa terbang. Levin turun di hadapan Barbasa. Semua bawahannya tertegun, menatap tidak percaya apa yang mereka lihat, karena tidak mungkin seorang manusia bisa terbang. Lloyd, kamu hubungi kontraktor bangunan sekarang juga, aku tidak ingin istriku melihat kamarnya hancur, berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Kau tegur Levin langsung. Lloyd yang sedang melebarkan rahangnya, segera tersadar. Tuan, tapi kerusakannya, kamu tidak sanggup. Potong Levin sambil menyipitkan matanya, menatap Lloyd. Sanggup tuan, beri saya waktu 3 hari. Jawab Lloyd langsung. Levin tersenyum tipis. Baiklah 3 hari. Levin mendekat ke Barbasa dan berbisik. Siapkan semua bawahanmu, ada sekelompok orang sedang mengawasi kita. Setelah mengatakan itu Levin menepuk bahu Barbasa dan turun ke lantai bawah, dia berencana untuk membawa Cassandra pergi berlibur sebelum mansion diperbaiki dan Cassandra melihatnya. Barbasa masih tertegun di tempatnya, lantas dia tersadar. Pros, Zarya, geledah setiap titik wilayah Mansion Dreams yang bisa digunakan untuk sembunyi seseorang, cepat lakukan. Perintahnya tegas. Zarya dan Pros tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka bergegas menuruti perintah Barbasa, membawa bawahan masing-masing. Sementara Lloyd terlihat ambruk di lantai sambil menatap kamar tuanya yang hancur. Mati aku, kenapa bilang 3 hari? Mana bisa ini kelar 3 hari? Gerutunya kesal pada diri sendiri karena telah berbicara bodoh. Sedangkan Levin yang turun ke bawah, dia melihat para pelayan yang tampak ketakutan melihat hancurnya kamar tersebut. Kalian tidak perlu takut, itu hanya kecelakaan kecil, untuk sementara aku akan pergi berlibur dengan istriku. Sebastian kau seperti biasa rawat mansion ini dengan baik dan sedikit bantu Lloyd, agar dia tidak salah membangun ulang kamarku. Ucap Levin santai. Baik tuan. Jawab Sebastian sopan, terlepas sebenarnya Mansion Dreams memiliki banyak kamar, mungkin tuannya tidak ingin sang istri tahu akan kejadian tersebut, jadi dia lebih memilih untuk membawanya berlibur. Levin meminta pakaian yang layak pada Sebastian. Dia yakin kepala pelayannya tersebut pasti menyimpan pakaian cadangan untuknya. Setelah dia mengenakan pakaian yang diberikan Sebastian, Levin pun menghampiri Barbasa yang tampak sedang menunggunya di depan mansion. Apa kau menemukan mereka? Tanya Levin santai. Mereka kabur tuan, kemungkinan orang-orang itu hanya mata-mata, karena saat ketahuan lebih memilih melarikan diri, daripada melawan. Jawab Barbasa. Levin mengangguk mengerti. Dia menghampiri mobil dan masuk ke dalam, sebelum menutup pintu mobil dia berkata. Barbasa, aku akan pergi ke suatu tempat sebentar, bilang pada Zenin dan Brandy, agar mereka tidak membiarkan istriku pulang terlebih dahulu sebelum aku menjemputnya. Tuan, Anda mau kemana? Saya ikut. Seru Barbasa khawatir. Tidak perlu, aku hanya sebentar, pastikan pesanku sampai pada Zenin dan Brandy. Ucap Levin seraya menutup pintu mobil dan langsung menyalakan mobil dan pergi seorang diri. Barbasa awalnya mau mengikuti Levin, tetapi dia terkejut saat mobil tuannya keluar dari gerbang, tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Sesuai dengan informasi dari sistem kemampuan Levin semuanya akan bertambah dengan meningkatnya kemampuan tubuh pria itu. Bahkan cincin transparannya,
sekarang bisa menghilangkan benda apapun yang bersentuhan dengan dia, sesuai dengan kehendak Levin. Di dalam mobil Levin tampak terlihat sangat serius. Sistem, sekarang mulailah berkomunikasi denganku. Perintah Levin tiba-tiba. Perintah diterima. Tuan, apa yang ingin Anda ketahui? Tanya sistem yang terdengar seperti suara robot di benak Levin. Beritahu aku, di mana orang-orang yang sedang mengincarku berkumpul? Tanya Levin dengan senyum terukir di wajahnya. Baik Tuan. Sistem langsung menganalisa. Tiba-tiba layar hologram muncul seperti radar dan memperlihatkan ada segerombolan titik merah di sebuah gedung terbengkalai yang jaraknya tidak jauh dari tempat Levin mengendarai mobilnya. Apa itu? Mereka semua? Tanya Levin memastikan. Benar Tuan, beberapa dari mereka membawa informasi tentang Anda. Jawab sistem lugas. Levin menyeringai. Terima kasih sistem, kita ke sana sekarang. Levin menambah kecepatan mobilnya. Karena mobil yang dinaiknya transparan, sehingga membuat dirinya bisa bebas berakselerasi, walau sebenarnya itu membahayakan pengendara lain, tetapi skill mengemudi Levin seolah sudah seperti pembalap profesional. Sistem memang ikut bertransformasi setelah peningkatan tubuh yang dilakukan Levin. Dia sekarang bisa berkomunikasi dengan Levin dan hal itu disadari Levin saat dia mendengar suara sistem ketika dalam masa berevolusi. Karena itulah Levin sekarang terlihat lebih percaya diri. Sebab sistem sudah menyatakan akan selalu membantunya dan akan melindungi Levin. Setelah beberapa saat berlalu, Levin sampai tidak jauh dari gedung yang dimaksud sistem, dia sengaja memberhentikan mobilnya di pinggiran jalan. Levin turun dari mobil, tampak wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia pun memegang cincin transparan dan menghilang lantas bergerak cepat ke gedung tersebut. Ninja? Gumam Levin saat melihat beberapa ninja modern berjaga sambil bersembunyi di depan gedung itu. Tuan, kemampuan mereka rata-rata bisa menggunakan teknik bela diri campuran, ditambah keahlian menggunakan senjata mereka juga cukup bagus. Ucap sistem memperingatkan Levin. Levin mengulas sebuah senyum, dia menengadahkan tangannya, darahnya keluar dari pori-pori membentuk bola kecil di tangannya. Sistem, beritahu lokasi pasti mereka yang bersembunyi di dekatku. Perintah Levin langsung. Baik Tuan. Jawab sistem langsung menunjukkan layar hologram yang bisa memperlihatkan semua lokasi para ninja yang bersembunyi. Melihat lokasi mereka semua Levin tersenyum, dia mengangkat bola darah di tangannya. Lantas merubahnya menjadi jarum-jarum kecil berjumlah ratusan. Swoosh, swoosh, clap, clap, biug, biug. Para ninja yang bersembunyi langsung tewas ketika jarum-jarum darah Levin langsung menancap menembus otak mereka dan merusak semua syarafnya. Levin hanya tersenyum di balik tubuh transparannya saat merasakan jarum-jarum darahnya mengenai target. Dia menarik jarum-jarum darah kembali masuk ke tangannya, lantas berjalan dengan santai masuk ke gedung tersebut sambil memasukkan kedua tangannya di saku. Tuan, ada di antara mereka yang memiliki insting hampir setara dengan Anda. Hati-hatilah. Seru sistem dalam benak Levin yang langsung memberikan informasi saat dia baru melangkahkan kakinya masuk ke gedung kosong tersebut. Sut, sut. Mata Levin membelalak ketika melihat gerak dilemparkan ke arahnya secara bersamaan dengan jumlah cukup banyak. Boom, boom. Terdengar ledakan demi ledakan yang menghancurkan pintu masuk gedung tersebut. Asap tebal mengepul bersamaan dengan terjatuhnya reruntuhan bangunan tersebut. Seorang pemimpin ninja tersebut tampak terlihat menatap tajam, tempat bawahannya melemparkan granat-granat tersebut. Bab ke-62. Tuan, kami tidak melihat siapapun. Ucap tangan kanan pemimpin ninja. Diam dan waspadalah. Bentak pemimpin ninja tetap fokus menatap pintu masuk gedung. Swoosh, swoosh. Tiba-tiba tali-tali darah dengan jumlah puluhan langsung menjerat kepala para ninja yang tidak waspada dan langsung memotongnya bagaikan pisau. Pral, pral, bra, bra. Kepala ninja berjatuhan bersamaan dengan tubuh mereka yang bersimbah darah di lantai. Pemimpin ninja dan beberapa bawahannya yang menyadari serangan tersebut berhasil menghindar. Mereka benar-benar dibuat terkejut. Cepat, pergi keluar! Seru pemimpin ninja yang menyadari mereka tidak diuntungkan bertarung di dalam gedung. Brengsek, siapa sebenarnya berdebah ini? Dari mana datangnya dia? Gerutu pemimpin ninja bertanya-tanya dalam hati, karena tidak melihat siapa yang menyerang mereka. Sut! Arg! Salah satu ninja yang mau keluar, kakinya terjerat tali darah dan langsung terpotong, membuat dia berteriak histeris kesakitan. Sut! Klap! Ninja tersebut langsung tewas, ketika Levin menginjak punggungnya dan menancapkan tombak darah ke kepalanya. Pemimpin ninja dan beberapa bawahannya yang berhasil keluar, menatap ngeri dengan apa yang terjadi dengan rekannya tersebut. Siapa kau? Seru pemimpin ninja dengan suara bergetar, merasa dirinya dalam ancaman. Levin tersenyum, memegang cincin transparan dan memperlihatkan dirinya. Bukankah kalian mencariku? Kenapa masih bertanya siapa aku? Tanyanya sembari menyeringai seperti iblis sambil mencabut tombak darah dari kepala ninja di bawahnya dan memasukkan darahnya kembali ke dalam tubuhnya. Pemimpin ninja menatap tidak percaya apa yang dilihatnya, dia tidak menyangka orang yang seharusnya diburu mereka malah balik memburu kelompoknya. Jadi, mau mengatakan siapa yang menyuruh kalian, atau? Levin tersenyum, segumpal darah keluar dari tubuh ninja yang telah terbunuh di dalam gedung, perlahan berkumpul di atas Levin membentuk ratusan tombak darah. Tubuh pemimpin ninja bergetar, sebelumnya dia mendapatkan informasi dari tuannya kalau Levin hanya memiliki kekayaan saja dan kemungkinan bisa belah dirinya beberapa persen saja. Namun, setelah berhadapan langsung, dia menyadari kalau Levin bukanlah orang sembarangan, dia bukan hanya menguasai teknik bertarung, tetapi juga memiliki kekuatan yang aneh. Kalian tidak mau bicara?
Tanya Levin dengan tatapan dingin. Pemimpin ninja memberikan kode dengan tangannya, tiba-tiba beberapa ninja maju ke depan, membuat segel tangan dengan cepat, menghembuskan angin dengan jumlah banyak dan sebagian menghembuskan teknik semburan api. Teknik gabungan! Gelombang api! Seru para ninja tersebut. Swoosh! Blar! Api yang dipadukan dengan semburan angin berkobar sangat besar, melesat ke arah Levin yang tampak berdiri sangat santai, tidak peduli dengan hal tersebut. Beberapa tombak darah mencair berubah menjadi perisai darah menghalangi kobaran api tersebut. Api pun menghilang, terlihat perisai darah gosong dan berjatuhan di tanah, tetapi Levin tampak baik-baik saja. Para ninja yang melakukan serangan tersebut terkejut, melihat Levin tidak terbakar sama sekali, bahkan seujung rambutnya juga tidak tergores sedikit pun. Apa hanya itu kemampuan kalian? Tanya Levin santai. Matilah kau berdebah! Tiba-tiba pemimpin ninja dan tangan kanannya sudah melesat dengan cepat dari samping kiri dan kanan Levin dengan bersiap menebas menggunakan pedang masing-masing. Bodoh! Levin membentuk pedang darah, memadatkannya agar bisa menahan ketajaman dua pedang tersebut. Swoosh! Terang! Terang! Pemimpin ninja terkejut, begitu juga tangan kanannya, tetapi tidak hanya sampai di situ saya, Levin bergerak berputar dengan cepat. Slash! Pral! Arg! Pedang tangan kanan ninja patah, dan pedang darah menggores perutnya, hingga mengeluarkan darah. Tentu dia langsung melompat mundur, begitu juga dengan pemimpin ninja. Levin menggerakkan tangannya, seketika tombak darah yang dari tadi berdiam di atasnya langsung melesat ke arah ninja. Swoosh! Duar! Duar! Arg! Jeritan-jeritan sebelum kematian para ninja terdengar saat tubuh mereka dihujani oleh tombak-tombak darah. Hanya pemimpin ninja dan tangan kanannya yang masih bisa menghindar walau mereka bersusah payah melakukannya, ditambah tangan kanan ninja. Setelah serangan itu berhenti, terlihat Levin dengan santainya kasih memegangi dua pedang darah di tangannya, sambil tersenyum pada pemimpin ninja dan tangan kanannya. Tuan, pergilah dari sini! Seru tangan kanan ninja yang berusaha menyelamatkan pemimpinnya. Namun, baru saja dia berbicara seperti itu, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, ketika Levin mengendalikan darah yang keluar dari perutnya dan membuat organ dalamnya berhamburan keluar dari luka tersebut, hingga langsung tewas seketika. Pemimpin ninja bergidik ngeri melihat kejadian tersebut, semakin melihat kekuatan Levin yang tidak masuk akal, dia menyadari kalau telah salah memburu orang. Levin melemparkan pedang darah di tangannya, dan berjalan menghampiri pemimpin ninja. Jadi, kau akan bicara sendiri, atau mau aku paksa bicara? Tanya Levin memastikan. Pemimpin ninja secara refleks berjalan mundur saat Levin semakin mendekati, tapi entah kenapa dia tidak mau kabur. Mungkin karena instingnya yang tajam, jadi sadar tidak bisa kabur dari cengkraman Levin. Bra! Tiba-tiba pemimpin ninja ambruk di tanah, bersimpuh seolah menyerah di hadapan Levin dengan tubuh terkulai lemas. Ini pertama kalinya dia mengakui kekalahan setelah sekian lama mengabdi pada keluarga Arka. Melihat mayat semua bawahannya yang tewas mengenaskan tentu saja, membuat mentalnya hancur, tidak memiliki harapan untuk menang lagi. Levin jongkok di hadapannya, mencengkram leher pemimpin ninja yang sudah pasrah. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Ucapnya dengan suara dingin. Pemimpin ninja menatap Levin dengan tatapan sayu. Bunuhlah aku, setidaknya aku akan menjaga martabat tuanku sampai mati. Ucapnya lirih. Levin mengerutkan keningnya, dia tiba-tiba tersenyum. Sayang sekali, kau orang yang setia, tetapi salah memilih tuan. Ucapnya sambil mengeluarkan darah dari pori-pori tangannya yang langsung merambat ke kepala pemimpin ninja dan menancap ke otaknya. Mata pemimpin ninja membelalak ketika darah yang dikendalikan Levin mengendalikan syaraf otaknya dan mengambil alih kesadarannya. Tanpa ditanya Levin lagi, dia langsung memberitahukan semuanya kalau mereka suruhan Haris Nasution yang merupakan pemimpin keluarga Arka di kota Heza. Pemimpin ninja juga memberitahukan semua informasi tentang keluarga Arka, termasuk aset dan tempat tinggal mereka ada di mana. Setelah mendapatkan semua informasi, Levin langsung menghancurkan isi kepala pemimpin ninja, hingga dia langsung tewas seketika. Haris Nasution Arka, Big Tower Kota Heza, sepertinya bagus juga untuk tempat berlibur bersama istriku. Ucap Levin sambil tersenyum, menatap mayat pemimpin ninja yang ada di depannya. Levin merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel, memberitahu Barbasa agar membereskan lokasi tersebut, sebelum mayat-mayat para ninja tersebut membusuk di sana. Setelah selesai menelepon, Levin menatap tempat tersebut sesaat lantas kembali ke mobilnya dengan santai. Seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan pakaiannya saja tampak masih seperti semula, mengingat dia sekarang bisa mengendalikan darah agar tidak mengenai tubuhnya. Setelah Levin pergi, terlihat seorang ninja yang selamat tampak sedang pura-pura tewas dengan tubuh tertimpa rikannya. Dia menitikkan air mata ketakutan, tubuhnya menggigil, benar-benar merasakan trauma yang mendalam, walau terbiasa membunuh sebelumnya. Tapi baru kali ini dia mayat pembantaian seperti itu. Ninja tersebut pun bergegas melarikan diri dengan perasaan cemas dan khawatir, takut dibunuh Levin. Sementara itu, Levin sudah ada di mobilnya, dia melihat ke arah gedung tersebut sambil tersenyum. Laporkan pada tuanmu, buat dia ketakutan sebelum aku datang ke Heza. Gumamnya sambil menyeringai lantas menyalakan mobilnya, menuju Ardetela Group untuk menjemput sang istri. Bab ke-63. Sementara Levin menuju Ardetela Group, Barbasa, Zarya dan Pros beserta bawahannya yang ditugaskan untuk membersihkan lokasi pertarungan telah tiba di sana. Ketika tiba di sana, Barbasa dan yang lainnya terkejut melihat mayat para ninja yang tewas mengenaskan dengan kepala terpotong, bahkan ada yang tubuhnya berlubang-lubang di halaman gedung kosong tersebut. Tuan Barbasa, ini! Pros menghentikan ucapannya tidak percaya dengan apa yang dilihat depan matanya.
Barbasa menghela nafas berat, dia menghampiri salah satu mayat ninja. Mereka klan Ryu, pengawal keluarga Arka. Sayang sekali, kejayaan kalian hanya sampai di sini. Ucapnya lirih. Zarya mengerutkan kening. Tuan, jangan bilang kalau mereka mengincar Tuan Muda. Tanyanya memastikan. Barbasa mengangguk pelan. Kemungkinan begitu, tetapi Tuan Muda menyadarinya terlebih dahulu dan balik memburu mereka. Pros yang mendengar hal itu terkejut. Tuan Muda memiliki kemampuan deteksi, seperti para ahli sensor. Barbasa menggelengkan kepalanya. Entahlah, aku belum tahu pasti sebesar apa kekuatan beliau. Semenjak kebangkitan kekuatan Tuan Muda, aku merasa kekuatannya terus bertambah seiring berjalannya waktu. Jawabnya sembari melihat mayat yang sedang dibereskan bawahannya. Zarya, Pros, apa kalian sudah mendapatkan respon dari kelompok lain? Zarya dan Pros bersamaan menggeleng, faktanya masih banyak pengikut keluarga Lord Gates yang belum berani menunjukkan diri. Mereka sepertinya masih meragukan informasi yang diberikan oleh Raja Lunar. Barbasa pun menyadari akan hal tersebut, dia juga tidak terlalu banyak berharap, mengingat dia tahu kalau perasaan pendukung keluarga Lord Gates memang tidak bisa langsung muncul kembali, karena kelompok pembenci keluarga Lord Gates bisa saja membunuh mereka kapanpun. Sementara itu, terlihat mobil Levin sudah sampai di parkiran Arditela Group. Dia langsung turun dari mobil dan dengan santainya masuk ke gedung tersebut tanpa menghubungi Cassandra terlebih dahulu. Namun, Zenin yang berjaga di luar gedung dan merasakan hawa kehadiran tuannya, langsung mengetahui jika Levin datang, sehingga dia bergegas menghampiri Levin. Tuan Muda, sapa Zenin sopan sambil sedikit membungkukkan badan. Bagaimana? Apa ada yang mencurigakan di sekitar sini, Zenin? Tanya Levin sambil bersandar di mobilnya santai. Zenin menggelengkan kepalanya. Tidak ada tuan, selain dua orang aneh yang dari pagi mondar-mandir di depan gedung ini, mereka sepertinya ingin bertemu dengan istri Anda. Jawabnya mantap. Dua orang aneh? Tanya Levin sembari mengernyitkan dahi. Benar tuan, mereka sampai sekarang masih di depan gedung, sepertinya mereka sepasang kekasih. Jawab Zenin menjelaskan. Antar aku ke mereka. Perintah Levin langsung. Zenin mengangguk, dia pun membawa Levin ke depan gedung ke tempat dua orang yang dimaksud olehnya. Sesampainya di sana, Levin menghela nafas panjang saat melihat orang tersebut ternyata Lizia, kakak Cassandra bersama dengan kekasihnya. Apa kalian bisa mengusir mereka tanpa melukai tubuhnya? Tanya Levin sambil menatap Lizia dan kekasihnya dari kejauhan. Jika itu keinginan Anda, kami akan melakukannya, Tuan Muda. Jawab Zenin sopan. Lakukanlah. Perintah Levin pelan sambil tersenyum dan meninggalkan tempat tersebut. Levin tahu kalau Lizia pasti akan meminta uang pada Cassandra. Dia tahu betul watak Lizia hampir mirip dengan sang mertua. Zenin memberikan isyarat dengan bersiul, seketika Brandy dan bawahannya datang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zenin, Brandy pun mengulas sebuah senyum dan langsung mengerti untuk mengusir Lizia dan kekasihnya. Terlihat Lizia dan kekasihnya sedang duduk di depan gedung Arditela Group sambil menikmati minuman dan menatap bangunan tersebut. Kamu yakin, Cassandra akan memberikan kita uang sayang? Tanya kekasih Lizia. Tenang saja, dia tidak akan berani menolak permintaanku. Jawab Lizia sangat percaya diri. Kekasih Lizia tampak ikut bersemangat, jika diberi uang Cassandra, dia juga ingin bersenang-senang untuk membelanjakannya. Namun, kesenangannya tersebut hanya sesaat, saat tiba-tiba Brandy dan beberapa bawahannya muncul dengan pakaian layaknya seorang preman. Hei cantik, bisa kita pergi berkencan? Ucap Brandy yang tiba-tiba duduk di sebelah Lizia dan merangkulnya dan menaik turunkan alis, menggoda Lizia. Sontak saja hal tersebut, membuat Lizia terkejut dan risih. Kekasih Lizia langsung berdiri. Kau! Brug! Belum selesai kekasih Lizia bicara, bawahan Brandy menekan kedua bahunya, hingga dia kembali duduk, dan seketika nyalinya menciut saat melihat tampang bawahan Brandy yang tampak sangat, ditambah mereka memainkan pisau lipat di tangannya, tentu membuat pria itu langsung berkeringat dingin. Siapa kalian? Tanya Lizia yang menggigil ketakutan, berusaha melepaskan rangkulan Brandy, tetapi Brandy mencengkram erat bahunya, membuat Lizia benar-benar panik. Jahat sekali kalian tidak mengenalku, padahal ini wilayahku, benar kan? Tanya Brandy pada bawahannya. Benar bos. Jawab bawahan Brandy serempak. Lizia dan kekasihnya gemetaran, ini pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu, ditambah Brandy bersikap layaknya pria yang bejat. Apa kau mau ke hotel bersamaku, cantik? Tanya Brandy sambil memegang dagu Lizia. Lizia menelan ludah, begidik ngeri melihat wajah Brandy yang memang cukup menakutkan bagi wanita yang hanya mencari ketampanan seseorang. Tidak! Seru Lizia berontak dan langsung kabur begitu saja, meninggalkan kekasihnya begitu saja yang sedang gemetaran ditatap bawahan Brandy. Melihat hal itu Brandy hanya tersenyum, dia lantas menoleh ke kekasih Lizia dan merangkulnya. Jadi, apa kamu yang akan menemaniku ke hotel? Tidak, terima kasih tuan. Kekasih Lizia juga bergegas berdiri, menabrak bawahan Brandy, terjatuh tengkurap, bergegas bangun lagi berlari dan jatuh lagi, bangun lagi. Sayang tunggu! Serunya berlari ketakutan mengejar Lizia. Brandy tertawa terpingkal-pingkal bersama bawahannya, ini pertama kali mereka melakukan pekerjaan menggelikan seperti itu. Sementara itu, Levin yang sudah di ruangan Cassandra menyaksikan Lizia dan kekasihnya dikerjai Brandy hanya tersenyum tipis. Sayang, kamu sudah lama menunggu? Tanya Cassandra yang baru selesai rapat dan segera kembali ke ruangannya saat mendengar kalau Levin datang dan menunggu di ruangannya. Levin yang sedang melihat keluar jendela segera menoleh,
dia tersenyum ketika melihat Cassandra bergegas menghampiri dirinya dan merangkul lengannya dengan manja. Baru saja tiba, sepertinya kamu sibuk sekali. Tanya Levin lembut sambil mengajak sang istri duduk. Cassandra menghela nafas berat. Mau bagaimana lagi, perusahaan ini dalam masa transisi perubahan, jadi masih banyak yang harus diurus. Jawabnya tidak berdaya. Jika kamu sibuk terus seperti ini, kapan aku akan punya anak darimu? Tanya Levin pura-pura sedih. Cassandra menyipitkan matanya, mencubit pinggang sang suami dengan gemas. Apa hubungannya sibuk dan gak sibuk? Lagian kita juga melakukannya setiap malam, kalau sudah rezekinya, nanti juga bakal hamil. Levin mengulas sebuah senyum. Aku cuma bercanda. Ucapnya lembut. Ngomong-ngomong ada apa? Tiba-tiba datang ke perusahaan? Tanya Cassandra mengalihkan pembicaraan. Mau mengajak kamu ke Heza, aku akan mengambil alih kepemilikan Big Tower. Jawab Levin santai. Seketika Cassandra tertegun, kepalanya berdengung mendengar jawaban sang suami yang tiba-tiba akan mengambil alih kepemilikan Big Tower. Bagaimana dia tidak terkejut, Big Tower perusahaan tersebar di kota Heza, dan hampir semua pebisnis tahu pemilik perusahaan tersebut adalah keluarga terkaya kedua di provinsi Velzia. Kenapa diam? Apa kau tidak mau ikut? Kau tegur Levin sambil menatap sang istri. Cassandra segera tersadar dari keterkejutannya dan menjawab. Bukan begitu. Apa yang kamu katakan barusan itu serius? Tanyanya memastikan. Kamu masih tidak percaya dengan suamimu ini? Levin sedikit menyombongkan dirinya sembari sedikit mengangkat alisnya. Sayangi, Ardetela Group saja masih belum stabil, kamu sudah mau mengambil alih perusahaan besar lagi? Apa itu tidak terlalu berlebihan? Kenapa tidak setahap demi setahap dulu saja? Ujar Cassandra memberikan nasihat. Perkataan Cassandra sesuai dengan fakta seorang pebisnis. Dia sadar tidak bisa begitu saja mengambil alih kepemimpinan perusahaan besar. Karena setiap jajaran dewan direksi perusahaan tentu banyak yang tidak sejalan dengan mereka, jika mendadak melakukan invasi seperti itu. Cassandra tidak ingin sang suami mengalami kegagalan. Dia ingin membangun perusahaan yang benar-benar bisa membuat suaminya untung. Aku hanya ingin mengambil apa yang dulu menjadi milikku, dan percayalah semua perusahaan yang akan aku ambil, semuanya saling terikat satu sama lain, akan mudah bagi orang-orangku untuk mengendalikannya. Jawab Levin yakin. Cassandra menatap mata sang suami dengan seksama. Dia tidak tahu apa maksud dari perkataan suaminya, tetapi dari sorot matanya terlihat kalau Levin sangat serius, sehingga membuat Cassandra pun pada akhirnya percaya. Cassandra menghela nafas, lantas bertanya. Jadi kapan kita akan berangkat? Tanyanya memastikan. Sekarang. Jawab Levin singkat. Hah, sekarang? Astaga, apa kamu gila sayang? Bagaimana dengan perusahaan ini? Aku masih... Levin menutup mulut Cassandra dengan jari telunjuknya, membuat wanita itu langsung terdiam. Levin tersenyum. Aku sudah menghubungi Lisa sebelumnya dan dia menyanggupi untuk menggantikanmu, selama kamu tidak ada di sini. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Oke. Sudahlah, terserah kamu saja. Ucap Cassandra pasrah, tidak berani menolak ajakan sang suami. Levin mengecup puncak kepala Cassandra dengan lembut. Setelah itu, Cassandra langsung menyerahkan semua pekerjaannya pada Lisa dan mereka pun berangkat ke kota Hija hari itu juga. Bab ke-64. Dengan dikawal Brandy dan Zenin beserta bawahan mereka. Levin yang berada satu mobil dengan sang istri tampak terlihat sangat tenang, berbeda dengan Cassandra yang terlihat bingung dan cemas. Sayang, apa kamu yakin akan melakukan ini? Tanya Cassandra memastikan. Levin tersenyum. Kamu tenang saja, tujuanku membawa kamu ke kota Hija sebenarnya untuk berlibur. Masalah yang lain tidak perlu dipikirkan, itu urusanku, oke. Cassandra lagi dan lagi menghela nafas, dia menyandarkan tubuhnya di bahu sang suami, pasrah dengan apa yang dilakukan pria yang sudah sangat dipercayainya tersebut. Levin mengusap-usap rambut lurus Cassandra sambil sesekali mengecupnya. Dia sudah tidak memiliki rasa takut sama sekali dengan orang-orang yang pernah menghancurkan keluarganya, ditambah dia sudah mendapatkan kebenaran tentang kepemilikan semua aset keluarga Lord Gates setelah berpindah tangan dapat dikembalikan jika yang bersangkutan mau mengakui kalau Levin merupakan pewaris sah keluarga tersebut. Sementara itu di kediaman keluarga Arka, terlihat ninja yang berhasil selamanya dari pembantaian Levin tampak sedang memberikan laporan pada keluarga besar tersebut. Apa kau sedang bercanda? Bentak Haris tidak percaya dengan apa yang dikatakan ninja tersebut. Tuan, untuk apa saya berbohong? Semua rekan saya tewas mengenaskan, bahkan Master Jin saja tewas di tangannya. Jawab ninja tersebut dengan nada tidak berdaya. Haris mengepalkan tangannya. Dia tidak pernah habis pikir pengawal terkuatnya bisa dibunuh oleh Levin seorang diri. Tampak wajah cemas mulai terlihat dari semua keluarga Arka. Mereka tahu kalau kondisi tersebut membuat keamanan keluarga Arka jadi lemah. Tiba-tiba seorang pengintai keluarga Arka masuk ke ruang rapat dengan tergesa-gesa, membuat semuanya menoleh ke arahnya. Tuan, gawat! Serunya terlihat panik. Haris mengerutkan kening. Ada apa lagi? Bentaknya gusar. Levin Manas dan rombongan sebentar lagi tiba di kota Heza. Sepertinya dia tahu kalau Anda mengincarnya. Jawabnya langsung. Apa? Haris langsung berdiri karena terkejut. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Tanya anak pertama Haris, tampak panik. Perlukah kita melarikan diri? Timpal anak kedua Haris yang tidak kalah paniknya. Diamlah bodoh! Bentak Haris marah, membuat ruang rapat keluarga langsung hening seketika. Haris mengepalkan tangannya.
Suruh semuanya untuk menyiapkan kemungkinan terburuk, jangan biarkan Levin Manas hidup. Bila perlu cegah dia sampai di kota Heza, bagaimanapun caranya. Perintahnya langsung. Seketika semua keluarga Arka mengangguk, mereka menghubungi koneksi masing-masing untuk mencegah rombongan Levin masuk ke kota Heza. Polisi, dan setiap kelompok mafia atau apapun di kota Heza mendapatkan pemberitahuan tersebut. Mereka, yang ingin dipuji keluarga Arka, tentu langsung menuruti perintah Haris. Menjelang petang, jalan raya tempat iring-iringan mobil Levin sedang melakukan perjalanan, tampak semuanya baik-baik saja. Sopir yang menyetir untuk Levin dan Cassandra buka suara. Tuan, sebentar lagi kita akan tiba di kota Heza, apa Anda ingin mampir ke suatu tempat lebih dulu, atau langsung ke hotel? Levin melirik Cassandra yang terlelap di bahunya, mengingat perjalanan ke kota Heza cukup jauh membuat wanita itu kelelahan. Hentikan mobilnya, suruh semuanya juga berhenti. Perintah Levin pelan, sambil mengeluarkan jarum darah dari tangannya untuk membuat Cassandra tidur semakin lelap. Sopir pun bergegas menghentikan mobil, semua mobil ikut berhenti. Barandi dan Zenin bergegas menghampiri mobil tuannya. Levin membaringkan Cassandra dengan perlahan, dia menyelimutinya dengan jas yang dikenakan. Maaf sayang, kamu tunggu sebentar. Ucapnya lembut, mengecup kening sang istri lalu keluar dari mobil. Tuan ada apa? Tanya Brandy penasaran. Jaga istriku baik-baik, jangan sampai dia tergores sedikit pun, tetaplah di sini sebelum aku kembali, apa kalian paham? Perintah Levin tegas. Baik tuan. Jawab Brandy dan Zenin beserta bawahannya serempak. Mereka tahu kalau insting Levin benar-benar sudah berbeda level, jadi percaya dengan segala tindakan dan perintahnya. Tanpa menunggu Levin melesat terbang meninggalkan mereka semua, menuju perbatasan kota Heza. Sistem, apa kamu yakin mereka akan melakukan serang brutal? Tanya Levin pada sistem. Karena pada saat dalam perjalanan, sistem memberikan peringatan padanya. Saya yakin tuan, bahkan di antara mereka ada yang memegang senjata dengan daya ledak kuat, seperti bazooka, granat, dan sebagainya. Jawab sistem di benak Levin. Levin mengangguk mengerti, dia bergegas ke perbatasan sambil memegang cincin transparan, agar tubuhnya tidak terlihat oleh musuh. Sesampainya di perbatasan, benar saja ada puluhan mobil polisi yang menghadang jalan dan mereka sudah bersiap, seolah ingin menangkap sekelompok penjahat dengan pistol masing-masing di tangannya. Melihat hal itu Levin memperhatikan mereka melayang di udara dengan tangan mengepal erat. Ternyata keluarga Arka benar-benar ingin membunuhnya. Tuan, arah jam 6 dan 12. Seru sistem pada Levin. Levin pun refleks menoleh ke kedua arah tersebut. Benar saja terlihat di arah jam 12 ada 3 orang memegang bazooka, sementara di arah jam 6 ada beberapa sniper yang bersiap menembak. Kalian memang bukan manusia. Gumam Levin kesal, tetapi tiba-tiba dia tersenyum layaknya iblis. Namun, aku menyukainya, jadi tidak perlu berbelas kasihan dengan kalian semua. Ujarnya sembari langsung melesat ke arah jam 12 terlebih dahulu. Tali-tali darah dengan ujung runcing keluar dari tubuh Levin, tampak menari-nari di sekelilingnya yang sedang melesat ke arah para pemegang bazooka. Swoosh! Klap! Klap! Bra! Tanpa ampun Levin langsung menghunuskan tali darah runcing ke kepala para pemegang basokan, hanya dalam satu serangan. Mereka langsung tewas dengan kepala berlubang dan ambruk di tanah. Levin mengambil ketiga basoka tersebut dengan tali-tali darahnya dan melayang ke udara kembali. Dia melayang sambil membawa ketiga bosika tersebut sambil menatap para sniper dan polisi yang menghadang jalan. Selamat jalan semuanya. Ucap Levin sambil tersenyum, bersamaan dengan tali darah mandik pelatuk basoka. Swoosh! Swoosh! Boom! 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 Arg! Jeritan sebelum kematian para sniper terdengar, bersamaan dengan ledakan yang terjadi akibat mobil yang menghadang di jalanan meledak. Terlihat polisi yang berhasil selamanya dan hanya terkena gelombang kejut ketakutan. Mereka berlarian ke belakang, mencoba mencari perlindungan. Beberapa orang muncul membawa senapan sergap, mereka langsung menembaki asal ke berbagai arah, tidak mengira kalau serangan berasal dari langit. Prat! 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 Terdengar suara senapan sergap terus bergema diiringi oleh letusan pistol para polisi yang sama paniknya dan menembak ke sembarang arah. Levin yang menyaksikan hal tersebut dari atas hanya menatap sinis mereka, dia mengangkat tangannya. Darah yang tercecer dari tubuh mayat yang bergeletakan terangkat ke atas. Tentu saja hal tersebut membuat Ornak yang sedang melakukan tembakan asal terkejut. Karena melihat darah yang tiba-tiba terangkat melayang di udara. Apa yang terjadi? Apa-apaan itu? Sial, semuanya lari! Seru salah seorang yang tahu kalau itu kekuatan Levin saat darah-darah tersebut berubah menjadi ratusan mata tombak runcing mengarah ke mereka. Semua orang masih tertegun dengan isyarat tersebut. Hanya satu orang yang tahu akan desas-desus kemampuan tersebut. Mereka masih terpaku memandang darah yang tiba-tiba berubah bentuk tersebut. Swoosh! Swoosh! Tombak-tombak darah berterbangan ke arah mereka dengan cepat. Sontak hal itu membuat mata mereka semua membelalak. Bab ke-65. Tombak-tombak darah menghujam dengan cepat ke arah orang-orang keluarga Arka termasuk para polisi korup yang hanya mementingkan uang dan mau menjalankan perintah apa saja. Klap! Klap! Arg! Teriakan demi teriakan sebelum kematian menggema di perbatasan kota Heza, semua orang yang dikirim untuk membunuh Levin mereka balik terbunuh oleh Levin dengan kemampuan pengendalian darahnya tanpa berbelas kasihan sama sekali. Terlihat tempat tersebut menjadi porak-poranda seolah diterpa badai, senjata dan mayat manusia bergeletakan, bersimbah darah. Levin, yang tampak melayang di udara dengan cincin transparan di tangannya, kembali menampakkan diri. Dia mengangkat kedua tangannya, memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan darah dari mayat-mayat manusia yang bertebaran di jalanan akibat insiden sebelumnya. Dengan gerakan cepat, mayat-mayat,
mobil, dan senjata dilemparkannya ke tepi jalan. Dia membersihkan jalanan agar rombongan kendaraannya dapat melintasi tempat tersebut. Walau lubang bekas ledakan bazooka belum bisa ditutupi, setidaknya jalannya terbuka. Brak! Brak! Merasa cukup puas dengan usahanya, Levin menepuk-nepuk kedua tangannya seolah menghilangkan debu yang menempel. Selesai juga. Gumamnya pelan sambil mengambil ponsel dari saku, menghubungi Brandy yang bertugas menjaga istrinya. Halo Tuan. Sapa Brandy di seberang sambungan. Kalian sudah boleh lewat, aku tunggu di kediaman keluarga Arka. Perintah Levin tegas, lalu segera mematikan ponselnya. Levin pun langsung terbang ke kediaman keluarga Arka untuk segera mengakhiri masalah dengan keluarga tersebut. Di tempat rombongan mobil Levin, Brandy terlihat kebingungan setelah menerima telepon dari Levin. Ada apa? Tanya Zenin dengan nada penasaran. Brandy menghela nafas sejenak. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Tuan Muda. Beliau menyuruh kita ke kediaman keluarga Arka. Bukankah itu berbahaya? Keluhnya sambil menatap Zenin bingung. Tak lama, sekelompok orang tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka mengenakan jubah gerbang emas, serupa dengan yang dikenakan oleh kelompok Barbasa dan yang lainnya. Mereka membungkuk ramah, serentak menyapa. Salam, damai tuan-tuan. Brandy mengerutkan kening, curiga melihat sekelompok orang tersebut. Kalian? Pemimpin kelompok itu menjawab. Kami adalah pasukan khusus kerajaan Lunar. Mohon maaf kami terlambat menyapa. Sebenarnya, sejak siang kami sudah sampai dan mengikuti rombongan kalian. Brandy menelisik jubah kebesaran Satria Lorgets yang mereka kenakan. Perasaan aneh muncul melihat jubah tersebut dikenakan oleh orang lain, bukan keluarga para Satria Lorgets. Tuan, kami di sini bertugas untuk melindungi Tuan dan Nyonya Lorgets. Kami diam karena tahu Tuan Muda Lorgets tidak membutuhkan bantuan kami, tapi sebagai gantinya kami sudah mengirim beberapa orang untuk mengikuti beliau, tetap waspada dari kejauhan, sehingga bisa cepat bergerak saat beliau butuh bantuan. Ucap pemimpin kelompok memastikan. Brandy menghela nafas mendengar nama kerajaan Lunar. Sekarang dia tahu kenapa kelompok tersebut mengenakan jubah kebesaran Satria Lorgets, karena mereka memang memiliki hubungan dengan keluarga Lorgets. Kita berangkat sekarang. Usahakan agar Nyonya tetap nyaman sampai tujuan. Perintah Brandy pada semuanya. Zenin yang dari tadi terus waspada bersiap mengeluarkan pedangnya, dia langsung berhenti waspada saat Brandy menepuk pelan bahunya. Pria buta itu langsung masuk ke dalam mobil tempat Cassandra beristirahat, duduk di sebelah Brandy yang menjadi sopir untuk mengawal istri tuannya secara langsung. Sementara itu di tempat Levin berada, dia sudah melayang di atas kediaman keluarga Arka. Tampak rumah keluarga tersebut terlihat sangat megah. Bahkan Mansion Dreams kalah besar dengan kediaman keluarga Arka, bisa dikatakan tempat tersebut hampir 2 kali lipat dari Mansion Dreams. Wah, enak sekali mereka hidup mewah dengan harta orang lain. Gumam Levin sambil tersenyum tipis. Tiba-tiba ada sebuah laser merah kecil yang diarahkan ke Levin. Refleks pria itu langsung menoleh. Tampak seorang pelayan tua dengan sembunyi di balik pohon menganggukkan kepalanya. Levin yang melihat hal itu tersenyum. Dia tanpa ragu langsung turun di depan kediaman keluarga Arka. Sontak saja hal tersebut langsung membuat para penjaga keluarga Arka terkejut dan menodongkan senjatanya bersamaan ke arah Levin. Siapa kamu? Berani sekali muncul di sini tanpa izin. Bentak salah satu penjaga. Namun, Levin tampak sangat tenang, dia hanya tersenyum dan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Minta izin? Haruskah pemilik tanah ini minta izin pada pencurinya? Tanya Levin sembari menyeringai. Penjaga saling menatap, mereka tidak tahu apa maksud Levin, mereka tampak bingung dengan pernyataan yang terlontar dari pria yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Ah sudahlah, aku yakin bicara dengan kalian tidak ada gunanya. Ucap Levin seraya mengangkat satu tangannya. Mata para penjaga tiba-tiba membelalak lebar ketika mereka tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Senjata yang dipegang para penjaga tersebut berjatuhan di tanah satu persatu, mereka terlihat benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, bahkan untuk bicara saja tidak bisa. Mata para penjaga semakin melotot, darah tiba-tiba keluar dari mata, lubang hidung, lubang telinga bahkan mulut mereka. Orang-orang seperti kalian harus merasakan bagaimana pedihnya aku ditinggalkan keluargaku. Ucap Levin sambil menyeringai layaknya iblis lalu mengepalkan tangannya. Krak! Krak! Tubuh para penjaga seolah diremas, mereka tewas seketika saat tubuhnya menjadi berbentuk aneh. Akibat darah dalam tubuh mereka bergerak saling menarik bukan mengaliri organ kehidupan mereka. Bra! Bra! Para penjaga berjatuhan di tanah dengan kondisi berlumuran darah dan tubuh tertekuk sangat aneh, hampir membentuk bola. Pelayan tua yang tadi memberikan isyarat pada Levin menelan ludah, tetapi dia bergegas menghampirinya, walau sedikit ketakutan. Bra! Pelayan tersebut langsung bertekuk lutut di belakang Levin. Tuan Muda, Anda benar Tuan Muda, akhirnya Anda datang juga, salam dari saya Milo Shane. Ucapnya terbata tapi sopan. Levin menoleh ke belakang. Jadi kamu yang memberikan pesan kepadaku kemarin? Tanyanya memastikan. Benar Tuan, saya berusaha keras mencari nomor Anda, dan Anda kebetulan menemukan ponsel Tuan besar, saya bersyukur Anda benar-benar masih hidup. Ujar Milo tampak sangat bersemangat. Lupakan itu, apa kamu yakin masih menyimpan berkas-berkas resmi kakekku? Tanya Levin memastikan. Milo mengangguk mantap. Saya menyimpannya dengan aman Tuan Muda. Bagus, tetaplah bersembunyi, sampai aku menyelesaikan semuanya. Perintah Levin tegas. Baik Tuan Muda, kalau boleh saya minta satu permintaan Tuan. Ucap Milo tampak terlihat takut tapi penuh tekad. Levin mengerutkan keningnya. Apa permintaanmu? Tanyanya memastikan.
Milo langsung merasa bersemangat dan segera bersujud. Tolong biarkan semua pelayan hidup, mereka semua anak cucu saya dan hanya mengikuti perintah. Tapi percayalah, Tuan Muda, mereka akan setia mengabdi kepada Anda jika diberikan kesempatan. Saya mohon. Pinta Milo dengan penuh harap. Milo sadar betul dirinya tidak bisa meminta lebih, dan hanya berharap setidaknya Levin mengabaikan para pelayan, membiarkan mereka selamat dari kejadian yang mengerikan malam ini. Seakan tahu pasti akan ada pembantaian, dia mencermati sorot mata Levin yang dipenuhi oleh dendam. Hanya itu permintaanmu? Baik, aku akan mengingatnya. Sahut Levin dengan nada tegas sambil berjalan masuk ke kediaman keluarga Arka. Nanti, tepatilah janjimu. Milo segera mendongak, wajahnya menampakkan rasa syukur. Terima kasih, Tuan Muda. Saya berjanji akan melakukan apapun demi keluarga Anda. Serunya saat melihat sosok Levin menghilang di dalam kediaman keluarga Arka. Suara pintu besar kediaman Arka terdengar, pelayan yang ada di tempat tersebut refleks menoleh. Mereka yang melihat seorang pria muda dengan santainya masuk ke kediaman tersebut tampak langsung sedikit membungkukkan badan, seolah sudah tahu siapa yang datang, karena Milo sepertinya sudah memberikan arahan pada mereka. Levin mengibaskan tangannya, mengisyaratkan mereka agar keluar dari rumah terlebih dahulu, agar tidak terluka oleh pertarungan mereka nantinya. Para pelayan tampak bergegas keluar dari rumah saat melihat isyarat dari Levin yang dengan santainya menyusuri rumah tersebut. Sistem, di mana mereka? Tanya Levin pada sosok pembantu tidak terlihatnya tersebut. Lantai 2, ruang keluarga, mereka sepertinya sedang berkumpul. Jawab sistem sambil memperlihatkan layar hologram yang menunjukkan titik-titik merah, bentuk kehidupan orang-orang di dalam rumah tersebut. Levin mendongak ke atas, dia melompat dengan santainya ke lantai 2, di sana ada 2 penjaga yang tampak bersiaga di depan sebuah pintu. Siapa kau? Baru saja mereka berdua menodongkan pistolnya, sambil berjalan Levin mengangkat satu tangannya mengendalikan darah yang ada di jantung mereka hingga membuat jantung mereka hancur dan tewas seketika. Note, jarak pengendalian darah Levin berdiameter 50 meter dari tempat tubuhnya berada yang awalnya hanya 20 meter saja. Levin menggerakkan darah di tubuh 2 penjaga yang sudah tewas tersebut, mengurasnya sampai habis, hingga tubuh kedua mayat itu pucat pasi karena tidak memiliki darah lagi. Levin membuka pintu tersebut hingga terbuka, refleks semua keluarga Arka yang sedang ada di dalam ruang tersebut menoleh. Halo, para pencuri, ucap Levin sambil menyeringai layaknya iblis dan langsung menembakkan mata tombak darah ke arah mereka semua. Sus. Klap. Duar. Duar. Mata tombak darah melesat dengan cepat, membunuh beberapa orang dengan menembus tubuhnya hingga menancap di dinding, menciptakan sebuah ledakan-ledakan kecil di sana. Terlihat Haris, 2 anaknya dan salah satu tetapi keluarga Arka berhasil menghindari serangan mendadak serangan Levin, tapi tidak dengan yang lain. Mereka tewas seketika, begitu juga dengan istri Haris. Ibu! Raung anak pertama Haris yang tampak marah melihat ibunya tewas tertembus kepalanya oleh mata tombak darah. Dia menatap tajam ke arah Levin. Berdebah! Kau! Anak pertama Haris langsung melesat ke arah Levin. Dia tampak memperkuat tubuhnya dengan teknik keluarga Arka yang mampu memperkuat jaringan sel dalam ototnya untuk mempercepat gerakan mereka. Hendar, kembali! Seru Haris pada anak pertamanya. Tetapi dia terlambat, Hendar sudah melesat dengan cepat ke arah Levin. Levin masih diam di tempatnya, sambil tersenyum. Dasar bodoh! Guamamnya sambil mengangkat satu tangannya. Sus! Pukulan Hendar yang sangat cepat berhenti tepat sejengkal sebelum mengenai wajah Levin, membuat pemuda itu tampak terkejut, tetapi sesaat kemudian dia membelalakan matanya ketika rasa sakit di tubuhnya mulai terasa. Hawk! Hendar memuntahkan seteguk darah, saat Levin menggerakkan tangannya seolah meremesa sesuatu. Good night, bodoh! Pral! Bra! Hendar ambruk di lantai dengan tubuh yang terturus oleh tombak darah yang tercipta dari darahnya sendiri. Haris, anak keduanya dan tetua keluarga Arka terkejut saat melihat Hendar tewas begitu mudah oleh Levin di depan mata mereka sendiri. Terlihat mereka bertiga langsung waspada terhadap Levin yang tampak begitu santai.